Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam saya membuat video yang dimana menceritakan perbedaan budaya antara orang Indonesia dan orang Malaysia. Namun di sisi lain ada yang berkomentar, cakap saja bang, kalau memang tidak ada duitnya, bukan berbeda. Saya ini tinggal di kampung pedalaman sahabatku semua. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang tak percaya silakan datang ke sini. Dan kalau saya lihat komentarnya nampaknya juga sahabat daripada Indonesia, tolong langsung datang ke kampungnya Bang Toha. Nanti Bang Toha akan tunjukkan suasana di kampung halaman seperti apa. Memang budayanya juga berbeda dengan di perkampungan Malaysia. Karena saya kerja di Malaysia juga cukup lama, yang dimana belasan tahun sahabatku semua. Jadi perbedaan kalau tiap petang saya sering jalan-jalan ke kampung. Nah di situ mudah sekali untuk menjumpai kedai makan yang cukup lumayan besar. Kalau di kampungnya Bang Toha, kedai makannya itu kecil-kecil, beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kedai makannya luas sangat. Kalau kedai makan di kampung di sini kebanyakan kedai makannya tidak luas atau kecil. Dan semalam saya membuat video yang dimana mengajak sekeluarga lah, Mbak Niswa, Mbak Feni, anak istri untuk makan di sebuah resto dan kafe. Dan itu pertama kalinya ada resto dan kafe di kampungnya Bang Toha. Sejak dulu-dulu memang tidak ada sahabatku semua. Itulah kenapa semalam saya cukup sangat kagum, alhamdulillah bersyukur di tempat kampungnya Bang Toha ada sebuah kafe dan resto. Sehingga seumpama ada rezeki bisa mengajak anak dan istri, ya paling tidak makan-makan sedap sedikit lah sahabatku semua. Kalau di Malaysia hampir setiap bulan saya itu selalu makan di restoran, makan-makan sedap, makan nasi biryani, makan roti cane, makan sup daging, sup tulang, sup ekor, semuanya lah bermacam-macam. Dan di situ kadang-kadang rame sahabat-sahabat daripada Malaysia berkomentar, bang nanti kalau pulang jangan lupa anak istri diajak makan sedap sedikit, jangan Bang Toha makan seorang saja. Jadi banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang mengingatkan. Alhamdulillah, dan komentarnya itu sangat positif, mensupport. Dan kebetulan berada di kampung halaman, dan baru pertama kali semalam Bang Toha mengajak anak istri makan di sebuah kafe dan restoran. Itu pun pertama kalinya. Dan di situ Bang Toha menceritakan perbedaannya. Ya memang beda dengan suasana yang ada di Malaysia. Kalau di Malaysia kita mudah sekali menjumpai kedai makan besar, restoran, tapi kalau di sini sahabatku semua susah. Dan Bang Toha akan ngevlog tunjukkan suasana kampungnya seperti apa, biar sahabat-sahabatku juga bisa melihat suasana perbedaannya antara perkampungan Indonesia dan perkampungan Malaysia. Nah memang berbeda. Jadi bukan terus nggak ada duit, nggak bisa mengajak anak istri makan di restoran. Jujur aja bang, sebenarnya kalau duitnya sih juga nggak banyak sahabatku semua. Cuman kalau untuk mengajak anak istri dan juga sekeluarga, masa hitung-hitungan sih. Jadi tidak terus nggak ada uang juga enggak. Insya Allah kalau dikit-dikit ada lah sahabatku semua. Oke, kita langsung lanjut perjalanan untuk memperlihatkan suasana kampung di sini sahabatku semua, yang dimana memang berbeda dengan di Malaysia. Halo dek. Oke sahabatku semua, langsung kita jalan ke depan. Seperti ini suasana perkampungan yang ada di Indonesia sahabatku semua, yang dimana memang suasananya itu juga berbeda dengan perkampungan yang ada di negara tetangga Malaysia. Ini bukan tentang membanding-bandingkan ya, tapi Bang Toha ingin tunjuk suasana. Kalau dari segi bab soal kedai makan di Malaysia, meskipun di kampung kan banyak berdiri ya, di sini itu jarang. Kalaupun ada, itu berada di pekan atau di pusatnya. Jadi kalau untuk di kampung-kampung pedalaman seperti ini, kebanyakan rata-rata warung kopi. Nah yang ini warung kopi sahabatku semua. Jadi warung kopi itu tempat untuk nongkrong sambil merokok. Tapi kalau di Malaysia, merokok itu tidak boleh di warung-warung ya, dilarang itu. Jadi barang siapa yang habis makan kemudian merokok di kedai makan, maka akan didenda. Di sisi lain di sini untuk perkampungannya, suasananya memang sangat cantik sahabatku semua. Jadi penuh dengan tanaman padi. Jadi kalau di
kampung Indonesia merokok di kedai makan itu nggak ada masalah, bebas, tidak dikenakan denda. Tapi kalau di Malaysia jangan sampai sahabatku semua. Jadi informasi ini buat sahabat-sahabat yang mungkin ingin jalan-jalan ke Malaysia, dipastikan jangan merokok sembarang tempat. Karena budaya di sana memang benar-benar melarang merokok di tempat makan ataupun di kedai makan, di tempat umum. Semuanya ada tempatnya tersendiri. Bahkan ketika berada di taman pun juga nggak boleh sahabatku semua. Karena di taman kan banyak anak-anak kecil ya yang bermain, itu dilarang. Keren sih aturan di sana. Dan di sini untuk yang punya mobil itu jarang-jarang, tidak begitu banyak. Dan bisa dilihat sepanjang Bang Toha ngevlog, bahkan belum jumpa warung makan ya. Tadi cuma jumpa kedai yang jualan minum, gorengan sama rokok sama kopi. Tempat nongkrong lah atau tempatnya santai-santai. Di sini rata-rata mobilnya itu Avanza sahabatku semua. Jadi kebanyakan warga kampung di sini mobilnya mobil Avanza. Berbeda, kata siapa tidak berbeda. Bukan masalah tentang belum cukup punya uang terus nggak pergi ke restoran, bukan. Jadi mungkin kalau sahabatku tinggalnya di desa yang dekat dengan kota ya bersyukur. Kalau Bang Toha ini nih untuk daerahnya memang daerah yang dimana pelosok sahabatku semua. Yang ini sekolahan rendah atau sekolah dasar. Kalau sekolah dasar di Malaysia atau sekolah rendah di Malaysia kebanyakan kan bertingkat ya, tapi kalau di sini nggak bertingkat sahabatku semua. Perbedaannya kalau di perkampungan Malaysia biasanya kiri kanan kan pokok sawit, tapi kalau di sini kebanyakan kiri kanan kebun jagung ataupun sawah padi. Hampir tidak ada kedai makan di perkampungan ini sahabatku semua. Jadi nanti Bang Toha juga mau menuju ke kampung yang ada yang agak pedalaman lagi. Sama sekali tidak ada kedai makan. Kalau di perkampungan Malaysia, Bang Toha misal kata ngevlog jalan beberapa puluh menit saja terjumpalah kedai makan. Dan yang buat saya heran, meskipun berada di kampung tapi kedai makannya tetap selalu ramai sahabatku semua. Jadi budaya orang Malaysia itu suka makan sekeluarga bersama-sama ya, saat malam hari ataupun saat petang. Mungkin jarang yang masak ya. Tapi kalau orang kampung di sini itu lebih suka memasak sendiri karena lebih jimat juga. Mungkin disebabkan dari sisi penghasilan juga sahabatku semua. Nah ini pun ada, tapi warung kopi juga seperti ini warung kopinya sahabatku semua. Jadi nggak luas lah, tempat untuk makan camilan, minum kopi, minum teh, itu saja. Oke, kita langsung pusing, putar lah. Kalau pusing di Indonesia itu sakit kepala, tapi kalau di Malaysia pusing itu putar. Kalau patah balik, putar balik. Mungkin bagi yang tidak paham patah balik itu apa, dikira barang patah, padahal enggak sahabatku semua. Nah ini perbedaannya. Kalau di perkampungan Malaysia, Bang Toha selalu melihat banyak pokok kelapa sawit kiri kanannya. Tapi kalau di perkampungan Indonesia, kiri kanannya seperti ini sahabatku semua, sawah padi. Tapi untuk perbedaan jalan, ya jalannya masih bagus di perkampungan Malaysia. Untuk jalan-jalan kampung di Indonesia sebagian ada yang bagus, sebagian ada yang tidak bagus. Nanti jangan mengata pula kamu tunjukkan yang jelek-jelek gitu, padahal di video saya sudah banyak ya. Bang Toha itu ngevlog ada yang bagus, ada yang tidak. Jadi vlog ini secara jujur sahabatku semua. Dan di sini nasib petani itu juga benar-benar harus bekerja keras sahabatku semua. Bayangkan tanaman padi ini sudah mulai berbuah, tapi sayangnya ketika
padinya berbuah, justru burungnya datang. Jadi inilah suasana kampung yang ada di Indonesia, terutama di kampungnya Bang Toha. Tapi untuk rumahnya Bang Toha agak jauh dari kampung ini sahabatku semua, ya sekitar 10 menit lah. Dulu waktu saya belum merantau ke Malaysia, sering pergi ke sawah di sini untuk cari rumput. Ya karena orang kampung itu pekerjaannya kalau nggak cari rumput ya cari kayu bakar. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada gas LPG. Dulu rame loh orang kampung itu pergi ke hutan untuk cari kayu bakar. Di era tahun 90-an lah. Mungkin kalau di Malaysia di era tahun 90-an itu sudah pakai gas LPG ya. Kalau di kampungnya Bang Toha era tahun 90-an itu belum pakai gas LPG. Kalaupun pakai gas LPG itu orang-orang yang kaya sangat lah. Tapi kalau kehidupan kampung di sini semuanya menggunakan kayu bakar di era tahun 90-an. Jadi kita lihat perbedaannya kan. Kalau di negara tetangga Malaysia, meskipun kampungnya tidak begitu ramai penduduk, tapi ada food courtnya ya, ada tempat makannya tersendiri gitu. Jadi malam-malam bisa cari makan rame-rame di tempat restoran. Dan restorannya itu bukan hanya 1-2, banyak sekali. Kalau untuk saat ini di kampung tengah musim panen jagung. Jadi seperti ini sahabatku semua, warga kampung yang tengah mau memanen jagung. Tapi untuk saat ini harga jagung di kampung itu cukup sangat murah. Yang dimana jagung kering saja harganya cuma Rp1.20. Itu kering ya. Makanya kalau ladangnya tak luas, sawahnya nggak luas, petani itu hanya untung sedikit saja. Apalagi dengan pupuk yang cukup lumayan mahal. Belum lagi perawatannya, belum lagi obat-obatannya. Pak, ada bapaknya yang sedang bersih-bersih semak ya. Kalau di Malaysia jalan, kok jalan sih, semak-semak di tepi jalan seperti ini ada yang membersihkannya meskipun di kampung. Mungkin bagi yang belum datang ke Malaysia pasti nggak percaya. Masa iya sih Bang, semak-semak itu ada tukang bersih-bersihnya? Iya, kalau di Malaysia itu semak-semak seperti ini ada petugasnya yang bersih-bersih sendiri sahabatku semua. Makanya jalannya itu halus, bagus. Kemudian tepi-tepi yang semak-semak itu dipotong menggunakan mesin potong rumput. Jadi ada yang menggunakan mesin potong rumput pakai mobil, ada yang menggunakan mesin rumput yang pakai manual. Meskipun di kampung tapi di sana itu sudah canggih lah sahabatku semua. Kalau yang ini kampung yang agak dalam. Memang rata-rata kalau di kampung pedalaman di Indonesia jalannya memang agak kurang bagus sahabatku semua. Tapi banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang memuji. Meskipun infrastrukturnya kurang bagus Bang, tapi saya suka kalau Bang Toha ngevlog memperlihatkan suasana sawah padi, nampak keaslian kampung di sana. Nah ini sahabatku semua, seperti ini. Kalau di kampung itu rata-rata penduduknya tanam jagung dan juga tanam padi. Kalau disamakan dengan jalan perkampungan di Malaysia, ya beda jauh. Ini bukan membanding-bandingkan sahabatku semua, tetapi berbagi informasi. Mungkin untuk jalan di sini kenapa masih seperti ini saja? Ya dikarenakan mungkin belum ada biaya pembangunan begitu ya, sahabatku semua. Jadi di sini kiri kanan sawah padi, ladang jagung sahabatku semua. Alhamdulillah lah untuk tahun ini saya juga bersyukur sangat, ikut senang, ikut tumpang bahagia. Meskipun saya nggak punya sawah dan ladang ya, punya ladang cuman nggak luas, dan itu pun kemarin jagungnya dimakan tikus. Mungkin belum menjadi rezeki saya sahabatku semua. Dan di situ ramai sekali sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang balik sajalah kalau nasib kamu di kampung seperti itu, tanam jagung saja sampai-sampai belum panen sudah dimakan tikus.
tapi nggak apa sahabatku semua. Ya memang karena mungkin belum rezekinya. Nah di sini ada juga pembuatan batu merah yang dimana biasanya itu untuk membuat rumah sahabatku semua. Di sini masih menggunakan proses secara manual. Ini daripada tanah liat dicampur semen, kemudian dicampur pasir, sehingga nanti menghasilkan batu bata merah yang nantinya akan digunakan menjadi bahan rumah atau untuk membuat rumah. Di situ juga ada pondok sahabatku semua. Nampaknya Bang Toha mau turun sekejap, tapi motornya mau saya alihkan dulu. Motornya saya alihkan dulu. Biasanya kalau saat Ramadan atau kalau bulan Ramadan, ramai yang datang ke sawah padi, jalan-jalan sambil menunggu azan maghrib sahabatku semua. Tapi kalau hari-hari biasa seperti ini, sepi sahabatku semua. Tidak banyak orang yang main-main di sawah. Kebanyakan yang datang ke sawah yang punya ladang ataupun yang punya sawah. Kalau Bang Toha cuma tengok-tengok saja. Dulunya juga teringin punya sawah seluas seperti ini. Cuma sampai saat ini belum terwujud sahabatku semua. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti bisa membeli sawah. Karena pastinya setiap impian ketika orang-orang merantau, pasti mimpinya itu mudah-mudahan punya sawah. Nanti kalau sudah punya sawah, duduk di rumah, bertanam, bercocok tanam sayur, tanam jagung, sudah tidak jauh daripada keluarga. Impiannya kebanyakan seperti itu. Namun sayangnya untuk membeli sawah, yang dimana harga sawah di Indonesia itu memang cukup lumayan mahal. Dan di sini ada pondoknya sahabat semua. Pondok ini biasanya berfungsi untuk sarapan, makan tengah hari, dan suasananya kalau makan tengah hari, minum di pondok itu berbeda sahabatku semua. Mungkin sahabat-sahabat bisa mencoba ya, bawa kopi kemudian berada di area sawah. Itu nikmatnya luar biasa, minum kopi di tepi sawah. Oh iya sahabatku semua, di sini Bang Toha juga akan menunjukkan perbedaan cili di Malaysia dengan cili di Indonesia. Kalau cili di Indonesia warnanya itu kuning ya. Jadi cili di Indonesia warnanya kuning. Kalau di Malaysia cilinya warnanya merah. Nah di sini Bang Toha berada di kebun cilinya tetangga ya atau jiran. Jadi ini adalah tanaman cili di perkampungan Indonesia. Di sini ada sumurnya sahabatku semua. Ini dia sumurnya. Airnya pun penuh. Jadi misal kata musim kemarau, sumur ini dimanfaatkan untuk menyiram tanaman-tanaman yang ada di sekitaran sini. Dan ini adalah ubi, yang dimana ini namanya uwi. Di Malaysia juga ada ubi sejenis ini, cuman penyebutannya berbeda ya. Dan rasanya juga sama. Bang Toha pernah beli. Kalau di Indonesia uwi, tak tahulah kalau di Malaysia penyebutannya apa. Jadi seperti ini suasana di perkampungan yang ada di Indonesia sahabatku semua. Jadi kebanyakan di sini warga menanam jagung dan juga padi. Oke, Bang Toha akan menuju ke perkampungannya. Jadi video ini sebagai informasi dan hiburan alang-alang Bang Toha berada di kampung halaman. Kalau sudah merantau ke Malaysia lagi, sudah tidak sempat sahabatku semua untuk menunjukkan perbedaan suasana perkampungan Indonesia dan juga perkampungan yang ada di Malaysia. Karena Bang Toha kalau sudah merantau itu lama sangat. Biasanya 1 tahun, baru balik kadang-kadang 3 tahun. Ya namanya merantau di negara orang sahabatku semua. Kadang-kadang kalau kita belum punya tabungan cukup, itu mau pulang tuh pikir-pikir. Meskipun sebenarnya harga tiket pesawatnya itu juga tidak terlalu mahal.
Ada juga yang berkomentar, katanya kerja di Malaysia gajinya besar, kemudian puluhan tahun, belasan tahun, mobil sampai nggak punya kok cuma motor aja. Setiap orang punya rezeki masing-masing sahabatku semua. Tapi setidaknya dari hasil merantau saya bisa beli motor hasil kerja keras saya sendiri. Kalau masalah mobil dipikir belakang, alhamdulillah setidaknya bisa membuatkan anak istri rumah. Itu juga merupakan suatu kebanggaan buat saya. Oke, kita lanjut perjalanan sambil memperlihatkan suasana perkampungan di sini seperti apa sahabatku semua. Kalau kita berada di perkampungan pedalaman seperti ini, memang confirm tidak akan menjumpai kedai makan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita start motor dulu. Kalau kita di kampung seperti ini sahabatku semua, udaranya itu benar-benar sejuk. Dan ketika kita melihat tanaman sawah padi yang menghijau, itu benar-benar membuat kita benar-benar nyaman ya. Nyaman dalam artian itu fresh gitu loh sahabatku semua. Kalau kita memandang itu enak gitu. Kalau jalan seperti ini biasa di kampung pedalaman. Ini termasuk jalan yang tidak teruk sahabatku semua. Kadang-kadang ada jalan yang lebih teruk lagi, yang dimana berlumpur. Kalau ini kan nggak berlumpur ya. Jadi kalau ini jalannya masih bagus. Dan ini pun ada jalan yang dipaving. Kita lewat arah sini. Ini termasuk kampung yang dimana rumahnya masih jarang-jarang. Dan kebanyakan lebih banyak kebun ladangnya ya. Ladang jagung yang begitu sangat luas. Kalau jagungnya berbuah seperti ini kurus sahabatku semua. Jadi misal kata kebun luas pun hasilnya juga tidak seberapa. Kalau di Malaysia meskipun jalan kampung, dia jalannya itu dibuat lebar sahabatku semua, dibuat luas. Jadi pembangunannya itu memikirkan masa kehadapan dan jangka panjang. Makanya kalau orang Indonesia ketika datang ke Malaysia pasti heran. Herannya itu jalan di Malaysia itu luas-luas gitu. Karena pembangunannya itu memang benar-benar memikirkan masa hadapan dan berjangka panjang. Jadi tidak ada istilahnya pelebaran jalan, nggak ada. Kalau di sini kan sering ya pelebaran jalan begitu. Tapi kalau di sana jarang sekali saya melihat ada pelebaran jalan. Mana ini rumahnya? Rumahnya ini sedikit sangat sahabatku semua. Oh ini rumahnya sahabatku semua. Rumah orang kampung. Kalau di sini kebanyakan rumahnya sederhana ya. Bahkan yang punya mobil nggak ada. Mungkin karena di sini kebanyakan warganya tinggal di kampung saja, nggak ada yang keluar merantau. Biasanya kalau yang keluar merantau itu ada perkembangan lah. Dan ini musolanya. Tapi kalau untuk musolanya cantik sahabatku semua. Atau suronya besar, Masya Allah. Jadi rumahnya cuma sedikit saja atau sedikit. Dan sama sekali tidak ada kedai makan ataupun warung kopi. Kalau di dalam goni-goni itu sahabatku semua jagung, yang dimana masyarakat di sini kalau panen jagung itu masih menggunakan motor ya, karena jalanan di sini berbukit dan rumahnya pun juga sangat sedikit sahabatku semua.
mungkin kebanyakan lebih banyak duduk di kampung, warga di sini jarang yang merantau. Kalau saya lihat perkembangannya kurang ya. Biasanya kalau kampung yang warganya banyak merantau itu banyak perubahan. Dan ini jalannya agak terjal sahabatku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perlu berhati-hati. Alhamdulillah akhirnya sampai juga turun ke bawah. Adik. Oke sahabatku semua, videonya mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Next Bang Toha mau pergi ke kampung sebelah. Jadi alang-alang Bang Toha sudah sampai di kampung di sini. Bang Toha mau menuju ke ujung sana. Sebab di ujung sana juga ada perkampungan. Dan ini ternyata rumah juga sahabatku semua. Jadi kalau rumah orang kampung di sini sangat sederhana ya. Ini ada budak-budak kecil. Bahkan kedai runcit di sini nggak ada. Oke sahabatku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.